warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elma Oktamara, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 19210148. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Ibu Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohayati MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanpaujia MPD beserta jajarannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hajah Teti Sobari MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Diana Sanpaujia MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan saran dan arahan serta dengan penuh kesabaran membimbing saya selama mengerjakan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Menggunakan Project Based Learning berbantuan aplikasi Canva terhadap kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas 10 SMA. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dan saya langsung saja mulai dari poin yang pertama yaitu pada bab 1 sebagai pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah penelitian. Yang pertama itu teknik mengajar guru dalam pembelajaran masih monoton sehingga kurangnya antusias siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam mengajar, guru lebih sering menerapkan metode ceramah yang memungkinkan siswa kurang tanggap dalam menyimak. Alasan yang kedua yaitu kurangnya alternatif pemilihan media maupun metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru di sekolah. Guru belum sepenuhnya menginovasikan media pembelajaran. Menurut pendapat Nurjanah 2018 bahwa dalam mengajar itu harus semaksimal mungkin menerapkan media pembelajaran. Hal itu dibuktikan oleh hasil penelitian dari Nurjanah 2018 bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah memilih media audiovisual atau disebut video yang dirasa tepat bagi siswa. Model pembelajaran yang kurang efektif dengan siswa yang digunakan itu masih metode yang lama dan belum mengalami peningkatan atau pembaharuan sehingga menyebabkan pembelajaran itu membosankan. Nah, yang ketiga itu tidak menariknya bahan ajar yang digunakan masih terlalu monoton baik dari segi penyajian maupun tugas. Bahan ajar tidak terlalu dioptimalkan. Yang digunakan hanya buku pelajaran dan LKS saja. Padahal menurut Hosnan 2015, bahan ajar yang menarik akan membuat siswa fokus dan akan menyukai teknik belajarnya karena tidak monoton. Selanjutnya, siswa masih sulit menuangkan ide dalam keterampilan menulis sehingga siswa butuh motivasi dalam segi mengajar optimal. Siswa masih sulit berdasarkan hasil observasi di lapangan, siswa memiliki kendala dalam menuangkan topik dan gagasan sehingga dibutuhkan pula motivasi belajar siswa tersebut dan harus lebih interaktif lagi dengan siswa dalam pembelajaran. Pada latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana proses pengembangan bahan ajar interaktif pada materi teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva untuk siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar interaktif pada materi teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 10 SMA terhadap bahan ajar interaktif pada materi teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva. Dan yang terakhir, bagaimana hasil kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas 10 SMA yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar interaktif teks anekdot menggunakan model project based learning berbantuan aplikasi Canva. Tujuan pengembangan bahan ajar interaktif ini untuk memberikan inovasi yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi guru. Manfaatnya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengembangan bahan ajar interaktif teks anekdot serta guru dapat mengatasi
permasalahan ketika mengajar dan mengatasi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran, dan guru juga dapat meningkatkan kerjasama antara guru yang sama-sama mengajar bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat yang kedua yaitu bagi siswa, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam menulis teks anekdot sekaligus menumbuhkan semangat dan mempermudah memahami serta mampu menulis teks anekdot sesuai struktur, isi, dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga itu untuk bagi pembelajaran dan pada umumnya. Diharapkan dapat memberi sumbangan yang baik bagi pembelajar bahasa Indonesia dalam rangka memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia. Dapat memberikan sumbangan yang positif juga bagi sekolah-sekolah lain pada umumnya. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teoritis. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu ada bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif menurut Failasuf dan kawan-kawan 2022, bahan ajar didefinisikan sebagai segala bentuk bahan baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, untuk menurut Prastowo 2014, yang bahan ajar itu bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, lembar tes, evaluasi, dan lain-lain dalam satu kesatuan yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah sehingga terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dan penggunanya. Bahan ajar interaktif yang dibuat ini akan membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, bahan ajar interaktif ini bisa digunakan tanpa guru. Siswa bisa belajar mandiri dan belajar dua arah dengan bahan ajar interaktif tersebut. Karena di dalam bahan ajar tersebut sudah disajikan contoh teks anekdot, materi, video penjelasan, video animasi, dan audio yang memaparkan materi, sehingga siswa bisa mengakses langsung lewat gadgetnya masing-masing. Secara tidak langsung, siswa bisa mengamati mandiri lewat instruksi yang diberikan pada bahan ajar interaktif ini, serta memudahkan siswa dalam mengerjakan soal tes dan evaluasi. Selanjutnya, variabel yang kedua itu ada project based learning. Menurut Anggraini dan kawan-kawan 2021, project based learning seringkali disebut dengan metode pembelajaran yang menggunakan persoalan masalah dalam sistemnya dengan tujuan mempermudah siswa dalam proses pemahaman serta penyerapan teori yang diberikan. Nah, mengingat bahwa masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kepada siswa untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Adapun menurut Prakarsa 2013, langkah-langkah project based learning itu yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan proyek, yang keempat memantau siswa dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil siswa, dan yang terakhir itu ada evaluasi pengalaman belajar. Bahan ajar interaktif berbasis project based learning bertujuan untuk memantau siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik, melatih siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom, dan siswa bisa menyelesaikan proyek dengan optimal. Penelitian terkait penggunaan project based learning dalam proses pembelajaran menurut Hasani dan kawan-kawan 2017 mengatakan penggunaan project based learning sebagai strategi dalam mengantarkan siswa pada pembelajaran literasi. Model ini mampu meningkatkan keterampilan menulis siswa. Penelitian tersebut membuktikan bahwa model project based learning adalah model yang efektif dalam meningkatkan keaktifan dan pencapaian sebuah keterampilan. Variabel selanjutnya ada aplikasi Canva.
Menurut Pelangi 2020, aplikasi Canva adalah sebuah program aplikasi desain online yang di dalamnya menyediakan bermacam peralatan seperti presentasi, resume, poster, pamflet, brosur grafik, dan lain sebagainya. Aplikasi Canva memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memiliki beragam desain yang menarik. Yang kedua itu mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur yang telah disediakan. Yang ketiga itu menghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis. Yang terakhir itu dalam mendesain tidak harus memakai laptop, tetapi dapat dilakukan melalui gawai juga. Menurut Irhami 2021, pemanfaatan aplikasi Canva dapat menciptakan media pembelajaran modul dengan desain yang menarik. Aplikasi Canva sebagai salah satu aplikasi online yang bersifat gratis dan dapat digunakan untuk mendesain media pembelajaran dengan beberapa template yang tersedia. Selanjutnya ada variabel menulis teks anekdot. Teori yang digunakan yaitu teori Kosasi 2014 dan teori Tarigan 2013. Menurut Tarigan 2013, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Salah satu keterampilan menulis yaitu pada teks anekdot. Nah, menurut Kosasi 2014, teks anekdot merupakan teks yang berbentuk cerita. Di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, ataupun humor, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik ceritanya yang lucu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran pada halayak. Struktur dari teks anekdot menurut Kosasi 2014 yaitu ada abstraksi bagian awal dari paragraf yang memberikan gambaran tentang isi teks tersebut. Nah, struktur yang kedua itu ada orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Yang ketiga itu ada krisis, bagian terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Struktur yang terakhir itu ada koda atau bagian akhir dari cerita. Terdapat kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda juga merupakan penutup. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu R&D atau Research and Development. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan Bock and Gold dalam Sugiono 2017. Mengacu pada langkah-langkah penelitian pengembangan Bock and Gold tersebut, selanjutnya penyederhanaan dilakukan untuk penyesuaian lapangan dan kebutuhan peneliti. Langkah-langkah disederhanakan oleh peneliti menurut Sugiono 2017 digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dan studi literatur mengenai kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, meliputi kondisi pembelajaran sekolah, analisis kurikulum yang digunakan. Yang kedua itu ada perencanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan perencanaan terkait pengembangan bahan ajar interaktif teks anekdot. Tahap perencanaan ini meliputi penentuan dan manfaat pembuatan bahan ajar interaktif, menggunakan project based learning, berbantuan aplikasi Canva, menentukan kompetensi inti, menentukan indikator pencapaian materi, dan pembuatan instrumen pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, indikator penilaian, soal uji kompetensi, tes keterampilan dan tes pengetahuan, serta lembar observasi dan lembar validasi. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan produk. Pada tahap ini dimulai dengan memilih materi teks anekdot yang terdapat pada jenjang SMA kelas 10. Kemudian dengan membuat bahan ajar interaktif teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat itu ada validasi ahli.
Pada tahap ini, peneliti melakukan validasi produk, yakni bahan ajar interaktif teks anekdot untuk mengetahui keefektifan dan kualitas produk. Nah, yang kelima itu ada uji coba, tahap uji coba. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba lapangan terbatas dan uji coba lapangan secara luas. Poin yang keenam yaitu pembuatan produk akhir. Pada tahap ini yaitu penyempurnaan pembuatan produk bahan ajar interaktif teks anekdot yang siap digunakan secara operasional. Selanjutnya masih di bab 3 yaitu subjek dan lokasi penelitian. Subjeknya yaitu pada uji coba terbatas yaitu 17 siswa kelas 10 MIPA 2 dan pada uji coba luasnya yaitu ada 34 siswa dari kelas 10 MIPA 5. Lokasinya di SMA Negeri 1 Cililin yang berada di Jalan Radio Cililin, Kabupaten Bandung Barat 40562. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Yang kedua ada lembar observasi guru dan siswa, yaitu untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar interaktif teks anekdot. Yang ketiga ada lembar validasi ahli untuk mengetahui kelayakan bahan ajar interaktif teks anekdot tersebut. Nah, yang keempat itu ada lembar angket untuk siswa, yaitu untuk mengetahui respons siswa terhadap bahan ajar interaktif teks anekdot. Yang terakhir itu ada lembar tes. Tes ini ada dua, tes pengetahuan dan keterampilan. Tes pengetahuan terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan tes keterampilan yaitu membuat atau menciptakan teks anekdot dengan aspek-aspek tertentu yang sudah ditentukan. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama itu ada proses pengembangan bahan ajar interaktif pada materi teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva untuk siswa kelas 10 SMA. Hasil pada uji coba terbatas dan uji coba luas berdasarkan lembar observasi guru dan siswa memiliki hasil yang sangat baik dengan perolehan skor pada pertemuan pertama observasi guru sebesar 95,4%, observasi siswa 96,5%, dan pada pertemuan 2 observasi guru 97,7%, observasi siswa 98,8%, dan pada uji coba luas pertemuan 1 itu observasi guru sebesar 96,5%, observasi siswa 98,8%, nah pada pertemuan kedua observasi guru memperoleh skor 100% dan observasi siswa juga mendapat 100%. Semuanya pada kategori sangat baik. Selanjutnya masih di bab 4 pada rumusan yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar interaktif pada materi teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi berdasarkan hasil dari validator 1 yaitu pembimbing 1 mendapatkan perolehan skor 87% dengan kategori layak, dan selanjutnya hasil dari validator 2 atau pembimbing 2 itu mendapatkan skor perolehan 85% pada kategori layak, dan terakhir itu ada hasil dari validasi ketiga yaitu guru bahasa Indonesia mendapatkan persentase skor 90% dengan kategori sangat layak. Berdasarkan data keseluruhan dapat disimpulkan bahwa validasi pengembangan bahan ajar interaktif teks anekdot memperoleh skor rata-rata 87,3% yang telah diakumulasikan berdasarkan penilaian dari ketiga validator. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar interaktif berada pada kategori layak atau valid. Selanjutnya rumusan yang ketiga yaitu respon siswa kelas 10 SMA terhadap bahan ajar interaktif pada materi teks anekdot dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva. Adapun respon angket yang sudah disebar pada uji coba terbatas setelah melalui proses pengolahan data diperoleh skor presentase hasil sebesar 63,3% dengan kategori baik, dan pada uji coba luas mendapatkan skor perolehan 70,5% dengan kategori baik.
Artinya, respon siswa terhadap produk pengembangan bahan ajar ini memperoleh skor yang baik kedua-duanya, yang artinya mereka lebih merasakan sisi positifnya daripada sisi negatif pada saat belajar dengan menggunakan bahan ajar interaktif teks anekdot ini. Nah, selanjutnya rumusan yang keempat, hasil kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas 10 SMA yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar interaktif dengan menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva pada uji coba terbatas diperoleh skor rata-rata itu 81% dengan kategori sangat baik, dan pada tes keterampilan mendapatkan skor 73,8% dengan kategori baik. Dan pada uji coba luasnya, tes pengetahuan memperoleh skor rata-rata 85,5% dengan kategori sangat baik, dan pada tes keterampilannya yaitu mendapatkan skor rata-rata 81% dengan kategori sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar interaktif teks anekdot sudah efektif untuk digunakan sebagai salah satu alternatif pemilihan bahan ajar pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada teks anekdot. Selanjutnya ada bab 5, yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang pertama itu proses pengembangan bahan ajar interaktif teks anekdot menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva pada siswa kelas 10 menunjukkan proses pengembangan produk bahan ajar yang layak digunakan. Peneliti melakukan penyederhanaan pengembangan sesuai pendapat Sugiono 2017, diantaranya yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat validasi ahli, yang kelima tahap uji coba, dan yang keenam pembuatan produk akhir. Hasil proses pengembangan yang telah dilaksanakan dapat diakses melalui laman tautan berikut. Simpulan yang kedua yaitu ada kelayakan bahan ajar interaktif teks anekdot menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva pada siswa kelas 10 berdasarkan skor penilaian dari validator ahli terhadap bahan ajar interaktif dengan rata-rata dengan diperoleh dari ketiga validator diperoleh skor yaitu 87,3%. Hasil interval skor analisis validasi bahan ajar interaktif teks anekdot menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva mendapatkan kriteria sangat layak atau valid. Selanjutnya, simpulan yang ketiga itu respon siswa terhadap bahan ajar interaktif teks anekdot menggunakan project based learning berbantuan aplikasi Canva pada siswa kelas 10 mendapatkan skor keseluruhan rata-rata siswa pada uji coba terbatas dengan kriteria baik dengan presentasi respon 63,3%, sedangkan untuk uji coba luas mendapatkan kriteria baik juga dengan persentase respon 70,5%, yang dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang telah digunakan dalam pembelajaran membuat siswa termotivasi dalam menggunakan bahan ajar interaktif teks anekdot tersebut, serta mempermudah siswa dalam menulis teks anekdot. Selanjutnya ada simpulan yang terakhir yaitu tes pengetahuan uji coba terbatas terdapat persentase sebesar 81% dengan kategori sangat baik, dan pada tes pengetahuan secara uji coba luas mengalami peningkatan menjadi 85,5% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, pada tes keterampilan, siswa secara uji coba terbatas mendapat persentase dari sebesar 73,7 dengan kategori baik. Dan pada uji coba luas tes keterampilan siswa lebih meningkat sehingga mendapatkan hasil persentase sebesar 81% dengan kategori sangat baik. Artinya, tes pengetahuan dan tes keterampilan pada siswa mengalami peningkatan yang sangat baik. Masih di bab 5, yaitu ada saran. Saran yang pertama, bahan ajar interaktif teks anekdot menggunakan model project based learning berbantuan aplikasi Canva pada siswa kelas 10 dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif perangkat pembelajaran materi menulis teks anekdot. Saran yang kedua, yaitu rekomendasi untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa agar dapat melaksanakan penelitian dengan menambahkan sampel kelas dari setiap jumlah pada uji coba terbatas dan
uji coba luas untuk memperoleh data yang lebih banyak sebagai bahan kelayakan produk bahan ajar dan juga dalam proses pengembangan yang dilakukan pada bahan ajar interaktif teks anekdot serta ditambahkan komponen interaktif lainnya pula. Sekian pemaparan skripsi penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.